Jurang antara yang kaya dan yang miskin, utamanya bukan karena kebodohan manusia, tapi lebih karena kejahatan manusia yang melahirkan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Kapitalisme global yang mengeksploitasi kerakusan manusia melabrak nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati. Akhirnya mengalami kehancuran karena tidak memenuhi asas keadilan. Akibat manusia tidak lagi memperlakukan manusia lain sebagai sesama manusia. Sebaliknya memperlakukan sesamanya sebagai objek pemuasan nafsu keserakahan. Kerjasama yang harmonis antar sesama manusia menjadi barang mewah. Jika kondisi itu terus terpelihara, krisis ekonomi yang terjadi saat ini bukan mustahil akan terus melahirkan depresi global. Secara harfiah, manusia bukanlah serigala atas sesamanya. Manusia dapat hidup bersama meski tak bisa bekerja sama. Namun, manusia yang membiarkan sesamanya terus hidup dalam kemiskinan dan tak memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan sesamanya adalah bagai serigala atas sesamanya. Ini melanggar hukum kodrat yang mengajarkan agar manusia hidup bersama-sama untuk mencapai kesempurnaan bersama. Manusia harus hidup saling menolong dalam mencari atau menyelenggarakan hidup yang luhur. Dalam masyarakat yang tidak menghargai keadilan, manusia yang kuat memanfaatkan manusia yang lemah, dan yang lemah tak mampu menghindarinya. Ini adalah suatu kejahatan. Kejahatan atau penindasan terhadap orang miskin atau yang mengakibatkan kemiskinan adalah salah satu persoalan serius yang menyebabkan kemiskinan terus bertambah, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha. Lebih parah lagi, jika kejahatan itu dilakukan dalam perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa. Tak ada jalan lain apabila dunia ingin membangun ekonomi global yang menguntungkan semua pihak. Maka ekonomi global tersebut mesti dibangun di atas dasar etika global. Suatu etika yang luhur, yang lahir dari konsensus bersama umat manusia sedunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap negara wajib membangun tatanan ekonomi di atas landasan etika bisnis yang sesuai dengan etika bisnis global. Pembangunan ekonomi sangat berkaitan erat dengan pembangunan politik. Hadirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang cerdas dan bermoral akan melahirkan regulasi dalam bidang ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Suksesnya pemilu yang jujur dan adil akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Dan itu sudah kita alami. Kerjasama yang membuahkan kebaikan bersama hanya mungkin jika keadilan dijunjung tinggi. Etika bisnis, etika kerja harus ditegakkan. Dan itulah yang akan mengantarkan Indonesia pada cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap pemerintahan yang baru yang saat ini mengalami persoalan secara khusus dengan kenaikan pajak 12% yang pasti akan berpengaruh sangat besar kepada rakyat miskin. Demikian juga golongan menengah yang akan jatuh miskin. Kita berharap akan ada jalan keluar yang baik. Sehingga dengan demikian jurang yang kaya dan yang miskin tidak makin melebar, tetapi semua rakyat Indonesia bersatu menghadirkan kesejahteraan. Sebagaimana sebuah ikrar kemerdekaan, yaitu kemerdekaan adalah jembatan emas untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, menghadirkan masyarakat adil dan makmur. Kiranya pemerintah Prabowo Gibran mengingat akan pernyataan konstitusi ini, pernyataan kemerdekaan Indonesia.